Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di hari ini untuk perkuliahan dasar-dasar manajemen pemasaran. Hari ini kita akan membahas tentang merek kemasan dan label. Ya. Nanti silahkan kalian semua bisa mendownload modulnya dan lagi-lagi pastikan kalian harus menyimak secara lengkap dan catat poin-poin yang penting yang saya sampaikan karena akan menjadi bahan pada saat kita nanti memasuki ujian tengah semester ya. Secara umum kita sering sekali mendengar istilah merek ya. Merek ini tidak hanya merupakan sebuah ikon, tetapi secara legal formal gitu ya. Merek itu diatur secara tersendiri di dalam perundang-undangan dan hak kekayaan intelektual. Jadi ini begitu penting gitu ya. Di Indonesia ini diatur sedemikian rupa sehingga dasarnya itu sangat kuat ya. Itu ada di HAKI di Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2021. Nah, di dalam pembelajaran ini kita akan membahas apa itu sebetulnya merek, kemasan, dan label. Secara umum ya, yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, definisi daripada merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf gitu ya, angka-angka, susunan warna, kombinasi dari unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan di dalam kegiatan perdagangan barang ataupun jasa. Nah, merek dagang itu adalah yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama, atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya. Nah, merek kolektif ini adalah merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan barang ataupun jasa sejenisnya. Nah, jadi itu definisi menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Sementara menurut ahli pemasaran yaitu Kotler, bahwa merek itu adalah nama, istilah, tanda, simbol, atau rancangan, atau bahkan kombinasi dari semuanya. Nah, nama merek ini adalah bagian dari sebuah merek yang bisa diucapkan atau dilafalkan. Biasanya merek itu nanti memiliki sebuah logo. Nah, logo itu adalah bagian dari merek yang biasa dikenal tetapi tak terucapkan. Misal, kita tahu bahwa logo Honda itu adalah huruf H gitu ya, Suzuki itu huruf S, Toyota itu T, dan kalau kita lihat burung Garuda gitu, kepala burung Garuda itu adalah merupakan sebuah logo dari maskapai penerbangan pesawat Garuda. Nah, merek dagang ini adalah merek bagian yang mendapat perlindungan hukum. Merek dagang melindungi hak eksekutif untuk menggunakan nama merek ataupun logo ya. Di sini banyak sekali contoh-contohnya kalau kita melihat dan kita sangat familiar. Sebuah contoh katakanlah kalau kita ngelihat M gitu ya, oh itu udah pasti McD gitu. Kalau kita ngelihat bapak-bapak tua dengan jenggotan gitu kan, oh itu KFC gitu dan sejenisnya. Itu adalah merupakan logo dari sebuah merek ya, seperti itu. Makanya logo itu juga ada hak patennya ya. Jadi nggak bisa sembarangan kita menggunakan. Nah, sementara menurut Bruce G. Walker adalah sebuah nama, istilah, tanda, atau desain, atau gabungan semua yang diharapkan mengidentifikasikan barang atau jasa dari seseorang atau sekelompok penjualan. Nah, bagian dari merek itu adalah nama merek itu sendiri, tanda merek atau yang disebut dengan trademark, dan hak cipta atau yang disebut dengan copyright ya. Nah, itu yang harus kita ketahui. Apa sih sebetulnya manfaat merek kalau kita berbicara merek gitu ya? Nah, bagi konsumen ini tentu saja mempermudah konsumen untuk meneliti barang ataupun jasa ya. Seperti itu. Jadi pemberian merek pada suatu produk kita ibaratkan pemberian nama pada bayi ya. Nah, ini sama-sama penting. Kita dapat membayangkan ketika orang tidak punya nama, lalu bagaimana kita menyebut atau memanggil seseorang tersebut. Nah, yang terbayangkan adalah sebuah kebingungan, belum lagi pencatatan identitas diri ya.
mengenai usia, alamat, tanggal tinggal, dan lain sebagainya. Makanya daripada itu, karena merek itu memiliki entitas-entitas lainnya, seperti itu. Nah, sementara kalau kita lihat pemanfaatannya bagi penjual, tentu saja nama merek ini memudahkan penjual untuk mengolah pesanan, ya, dan menekan permasalahan. Membantu penjual mengawasi pasar karena pembeli tidak akan menjadi bingung, gitu. Kemudian memberikan peluang kesetujuan konsumen pada produk. Membantu penjual di dalam mengelompokkan pasar dan segmen-segmen tertentu. Citra perusahaan dapat dibina dengan adanya merek yang baik, melindungi dari pemalsuan. Nah, ini tentu saja banyak contoh-contoh kasus lainnya, ya. Contoh seperti umpamanya barang konsumsi gitu ya. Bakpia merek Patok 75. Nah, kita tahu nih kalau main ke Yogyakarta, nah ini merupakan oleh-oleh nih bagi wisatawan domestik maupun luar negeri. Ya, yang belum dan sudah berkunjung ke Yogyakarta sudah mengenal atau paling tidak mendengarlah produk tersebut gitu ya. Sebenarnya bakpia tidak hanya merek Patok gitu ya, tetapi masih banyak bakpia lainnya. Nah, misalnya merek Patok 69, merek Patok 123 dan sebagainya. Ya, cita rasa yang sama, hanya kombinasi rasa yang berbeda. Nah, namun dari sederet nama ataupun merek makanan khas bakpia tersebut yang terkenal dan mapan dan banyak dikenal oleh wisatawan yaitu bakpia Patok 75 itu. Nah, sehingga membantu konsumen gitu ya untuk mengidentifikasi secara mudah, dan biasanya bagi mereka apabila sebuah merek ataupun simbol itu merupakan kepercayaan ya. Karena biasanya semakin populer artinya semakin dipercaya gitu. Lalu apa sebetulnya fungsi dari merek tersebut gitu ya? Nah, fungsi dari merek tersebut itu ada 4 lah paling tidak. Di sini disebutkan ada fungsi identitas, fungsi kualitas, fungsi loyalitas, dan fungsi citra. Fungsi identitas itu berarti dapat diketahui ya produk maupun identitas perusahaan yang membuat produk tersebut. Karena di dalam label merek biasanya wajib mencantumkan nama, perusahaan, komposisi, dan lain sebagainya. Lalu berikutnya adalah fungsi kualitas. Juga dapat menunjukkan kualitas produk. Jika merek sudah terkenal dan mapan, berarti produk tersebut telah diakui bahwa kualitasnya itu baik gitu. Nah, seorang konsumen tidak lagi melakukan pembelian ulang jika kualitas produknya tidak baik. Ya, sebaliknya, kalau konsumen tahu bahwa kualitas tersebut baik, maka sudah dipastikan mereka melakukan pembelian ulang. Lalu berikutnya adalah fungsi loyalitas. Ya, sudah jelas jika identitas produk jelas dan kualitas produk juga baik. Nah, konsumen selalu mencari dan membeli berulang kali. Berarti perusahaan sukses menciptakan pelanggan. Nah, untuk itu pihak perusahaan harus menjaga pelanggan tersebut dengan strategi pemasaran yang tepat. Nah, yang terakhir adalah fungsi citra ini ataupun brand image gitu ya. Jadi hukumnya wajib nih bagi perusahaan untuk menjaga image tersebut. Contoh, sepeda motor ya, merek Honda. Nah, ini produsen asal Jepang. Dia selalu melakukan inovasi produk gitu. Nah, hal ini dilakukan agar konsumen atau pelanggan tetap loyal ya. Nah, biasanya perusahaan-perusahaan akan mendapatkan keuntungan setiap inovasi dari sebuah produk baru itu lahir ya. Makanya kalau kita berbicara mengenai siklus hidup produk, itu di fase terakhir itu ada yang disebut dengan fase decline. Nah, salah satu mengantisipasi fase penurunan tersebut adalah dengan cara membuat inovasi produk ya, seperti itu. Lalu apa sebetulnya karakteristik merek yang baik? Nah, tentu saja kita sering dengar tagline, kita sering dengar visi misi gitu ya, kita sering dengar ucapan-ucapan tertentu gitu. Nah ini biasanya kalau merek yang baik itu gampang dibaca, diucapkan dan diingat. Makanya rata-rata biasanya pendek gitu ya. Kemudian singkat dan sederhana. Jadi supaya mudah melekat di benak masyarakat gitu ya. Kemudian memiliki ciri khas sendiri dan disenangi konsumen. Nah, makanya untuk membuat sebuah merek itu nggak gampang, harus melakukan serangkaian penelitian ya. Kira-kira memiliki filosofi yang bagus atau tidak dan lain sebagainya. Memiliki ciri khas sendiri dan disenangi konsumen, menggambarkan kualitas, prestige ya, gengsi produk dan sebagainya. Nah, ini tentu saja harus disimbolkan. Kalau kita melihat
logo Mercy gitu kan, betapa kerennya logo BMW gitu. Nah, orang bangga tuh. Atau kita menggunakan laptop dengan logo Apple yang somplak gitu ya. Tetapi kita bangga karena kita tahu bahwa merek ataupun logo tersebut memiliki nilai prestasi yang sangat tinggi gitu. Jadi orang kalau menggunakan itu gengsinya tinggi tuh gitu ya. Karena tahu bahwa merek tersebut adalah merek yang mahal umpamanya. Kemudian dapat diadaptasi oleh produk yang baru yang mungkin akan ditambahkan ke lini produk. Nah, coba contoh umpamanya kalau Honda sudah ngetren gitu, sudah ngetop, maka nanti dia akan membuat varian baru. Ya, seperti yang kita tahu bahwa ada Honda Brio, ada Honda Civic, ada Honda wes macam-macam. Ya, begitupun dengan produk-produk besar lainnya. Kita tahu Unilever betapa besarnya, kita tahu Wing gitu ya. Kemudian kita tahu Astra, kita tahu Coca-Cola. Tidak hanya itu. Jadi banyak sebetulnya diversifikasi produknya. Nah, ini membantu untuk produk-produk lainnya juga ikut cepat terangkat gitu. Kemudian harus didaftarkan dan mempunyai perlindungan hukum. Nah, di Indonesia ini diatur di HAKI ya. Tadi undang-undang sebelumnya yang sudah kita sebutkan 12 tahun 2001 itu tadi. Jadi itu mengatur tentang hak cipta dan hak paten seperti itu. Lalu strategi merek, bagaimana kita harus melakukan strategi? Di sini ada dua, strategi pabrikan dan strategi pialang. Strategi pabrikan itu memastikan merek dengan merek sendiri gitu ya. Kemudian mencantumkan merek agar sesuai dengan peralatan produksi. Kemudian pemesanan produk di bawah merek pialang. Sementara strategi pialang itu sendiri hanya memakai merek pabrik, kemudian merek pialang bersama-sama merek pabrik. Ya. Nah, di sini sebuah contoh strategi pabrikan itu adalah tadi ya, yang memastikan dengan merek sendiri. Itu hal ini dilakukan perusahaan karena perusahaan besar kuat, posisi keuangan dan manajemennya baik gitu. Kemudian mencantumkan merek ya. Kemudian di bahan dan peralatan produksi. Nah, hal ini karena keinginan untuk mengembangkan bagian pasar produknya menjadi kerjasama antara produsen dan supplier. Kalau kita berbicara strategi pialang yang tadi yang hanya memakai merek pabrik, hal ini dilakukan karena mereka tidak berani menanggung dua beban sekaligus, yaitu mempromosikan merek dan mempertahankan kualitasnya. Kemudian memakai merek pialang bersama-sama merek pabrik. Nah, hal ini dilakukan karena lebih menarik konsumen dan lebih memberi harga barang. Jadi sebuah contoh kalau umpamanya Toyota gitu ya, dia membuat varian mobil, nah itu masing-masing mobilnya juga masih memiliki merek, kemudian simbol dan logo. Kemudian kemasan ya, setelah kita berbicara merek tentu biasanya ini ada kemasan. Nah, secara tradisional maupun modern hampir dipastikan sebuah produk diberi kemasan. Nah, kemasan produk bersifat tradisional berbeda dengan kemasan bersifat modern. Seperti yang kita ketahui, produk home industry atau produk rumahan kebanyakan dikemas apa adanya. Artinya sebisa pemilik atau pembuat produk dengan dikemas secara sederhana. Misalkan umpamanya jualan kacang hanya di plastikin gitu ya, kemudian ditutupnya dengan lilin gitu dan lain sebagainya. Sementara kalau perusahaan-perusahaan besar tentu sudah memiliki standar ya, entah itu standar keamanan, standar kesehatan dan lain sebagainya. Dia harus didaftarkan di SNI, dia harus didaftarkan di BPOM dan lain sebagainya. Nah, ini tentu saja perbedaan-perbedaannya. Nah, pengertian kemasan itu sendiri menurut William Stanton, jadi kemasan didefinisikan sebagai sebuah kegiatan merancang dan memproduksi bungkusan atau kemasan suatu produk. 3 alasan kenapa kemasan itu diperlukan menurut Stanton. Yang pertama adalah supaya memenuhi sasaran keamanan dan kebermanfaatan. Ya, tadi supaya barang bisa terjaga, supaya kebermanfaatannya itu sampai ya, apalagi untuk produk-produk makanan. Ini sangat diperhatikan. Kemudian membantu program pemasaran perusahaan. Nah, strategi penjualan itu tidak hanya berbicara rasa. Kalau kita berbicara rasa atau berbicara pengalaman, tentu saja kita harus mencobanya. Nah, seringkali kemasan ini dijadikan alat marketing yang pertama. Banyak orang yang membeli sesuatu itu dikarenakan tampilan kemasannya. Jadi ini memiliki arti yang sangat penting gitu ya. Kemudian meningkatkan volume dan laba perusahaan. Tentu saja dengan kemasan ikut mempengaruhi tingkat penjualan, baik itu secara volume, jumlah maupun secara keuntungan keuangan. Nah,
dulu saya pernah berkunjung ke Coca-Cola di Amatil Cibitung, bahwa Coca-Cola itu dulu botolnya tinggi, ya. Kemudian sekarang dirubah jadi lebih kecil dan itu sangat nyaman di tangan. Dan ternyata menurut mereka setelah melakukan strategi perubahan kemasan, angka penjualannya itu 2 kali lipat. Artinya masyarakat lebih senang menggunakan yang kecil karena lebih praktis, masuk ke tas, dipegangnya juga enak, gitu ya. Dan mereka ternyata lebih tertarik dengan PET, ya, botol plastik. Nah, ini adalah salah satu kekuatan kemasan. Makanya kenapa strategi kemasan itu pun, gitu ya, diidentifikasi meningkatkan volume penjualan dan keuntungan perusahaan. Nah, ini kalau teman-teman nanti konsentrasi di pemasaran, tentu saja kalau kita berbicara pemasaran atau marketing itu sangat luas dan ilmunya sangat dinamis sekali di lapangan, gitu ya. Oke, oke, kita lanjut ke pengertian kemasan, ya. Tadi sudah dijelaskan, Stanton mengatakan bahwa kemasan didefinisikan sebuah kegiatan merancang dan memproduksi bungkusan atau kemasan suatu produk. Nah, tadi sudah dijelaskan bagaimana 3 alasan kemasan itu penting untuk perusahaan. Berikutnya adalah 3 tingkat, ya, bahan kemasan. Di sini dijelaskan bahwa yang pertama adalah kemasan dasar atau yang disebut dengan primary package, kemudian yang kedua adalah kemasan tambahan atau yang disebut dengan secondary package, dan yang ketiga adalah kemasan pengiriman atau yang disebut dengan shipping package. Nah, tentu saja ini adalah kemasan-kemasan yang harus diperhatikan karena berbeda nih, ya, berbeda. Yang disebut dengan kemasan dasar atau primary package yaitu bungkus langsung dari suatu produk, misalnya botol obat batuk, gitu ya. Nah, ini merupakan kemasan inti. Kemudian yang disebut secondary itu bahan yang melindungi kemasan dasar. Kalau kita lihat obat batuk, di dalamnya itu kan ada botol. Nah, di luarnya itu ada kardus stok. Itulah yang disebut dengan secondary package. Sementara kalau yang disebut kemasan pengiriman ataupun shipping package, itu yang berfungsi untuk menyimpan dan mengirimkan, minimal kalau kita lihat itu kardus, gitu ya. Umpamanya tadi ada botol dikasih kotak, gitu ya. Nah, satu kotak itu kan terdiri dari beberapa botol yang hingga disebut satu kardus. Nah, itu yang disebut dengan shipping package, kayak gitu. Lalu kalau menurut Kotler, ini sebetulnya sih sama aja, ya. Kegiatan merancang, memproduksi wadah atau bungkus bagi sebuah produk. Nah, banyak faktor yang telah meningkatkan penggunaan kemasan sebagai alat pemasaran. Antara lain adalah swalayan. Nah, ini seringkali kita ngelihat, ya, kemasan menjadi penting, gitu ya, dipajang gitu dan lain sebagainya. Kemudian bertambahnya konsumen. Ya, seiring dengan bertambahnya konsumen tentu kemasan diperhatikan, apalagi zaman sekarang shipping package itu menjadi sangat penting. Seringkali kalau kita menerima barang dikirim oleh apa tuh namanya? Yang suka ngirim barang tuh, kurir, gitu ya. Banyak yang komplain karena apa? Kemasannya tidak baiklah, tidak hati-hatilah, yang mengakibatkan produk intinya menjadi rusak, gitu. Kemudian cita merek dan perusahaan. Nah, dari kemasan ini pun masyarakat bisa tahu seperti apa citra merek dari sebuah perusahaan tersebut. Kemudian kesempatan inovasi. Nah, lagi-lagi kemasan juga bisa dijadikan sebagai bahan inovasi untuk menarik masyarakat supaya membeli dari produk-produk yang telah dibuat, gitu ya, oleh sebuah perusahaan. Nah, berikutnya adalah pedoman menentukan kemasan, ya. Tentu saja harus baik, gitu. Kemudian diberi penjelasan tadi, ya. Kalau perusahaan berarti ada nama, ada alamat, ada kontak yang jelas, gitu ya. Biasanya ada customer care di sana. Kemudian ada komposisi dan identifikasi produknya. Jadi yang tadi ada komposisi berapa gram gitu. Serta ada nomor daftar dan nomor hak paten. Nah, ini sehingga dari sisi legal aspeknya perusahaan tersebut terpenuhi atau dianggap legal, sah, gitu ya, aman. Berikutnya kalau kita sudah berbicara merek, kemasan, maka berikutnya kita berbicara label.
Nah, ini label juga penting kayak gitu. Definisi label itu sendiri adalah bagian dari sebuah barang yang berupa keterangan tentang produk atau penjualannya. Ya. Sebuah produk yang memberikan informasi tentang produk atau penjualannya. Nah, tipe label itu ada label merek, label tingkatan kualitas, dan label deskriptif. Ya, label itu sebaris kata-kata lah seperti itu. Ya, contoh minyak kayu putih umpamanya, caplang ya. Labelnya berisi komposisi, indikasi dan cara penyampaian dan penyimpanan. Kemudian di sana ada bat nomor, kemudian tanggal jatuh tempo produk atau yang disebut dengan expire date, kemudian ada berat bersih, produsennya siapa gitu, lokasinya di mana, negaranya mana, dan lain sebagainya. Jadi ini label sangat memiliki arti penting karena ini kejelasan informasi kalau di dalam manajemen pemasaran gitu. Kejelasan informasi ini penting untuk diketahui oleh masyarakat sehingga bisa menimbulkan tingkat kepercayaan untuk membeli produk tersebut ya. Nah, itu pembahasan kita malam ini ataupun hari ini tentang merek, kemudian kemasan dan label. Nah, fungsi label itu sendiri mengidentifikasi produk atau merek, menggolongkan produk dan sebagai alat promosi. Jadi label walaupun sebaris kata-kata ini sangat memberikan tingkat kepercayaan masyarakat karena kita tidak mungkin membeli sebuah produk kalau kita tidak tahu komposisinya, atau kita seringkali sama-sama obat batuk tetapi seringkali memiliki komposisi yang berbeda. Nah, ini kaitannya dengan kecocokan gitu ya, dan kesesuaian dengan yang kita butuhkan. Jadi ini memiliki arti yang sangat penting ya. Ini product knowledge-nya justru di sini. Nah, itu pembahasan kita hari ini, semoga bermanfaat ya untuk teman-teman semua. Pembelajaran kita masih online, simak videonya, download videonya, kemudian download modulnya, dan pembelajari dengan serius ya. Karena semua materi yang akan saya sampaikan berbasis teknologi dan semuanya terekam secara digital ya. Oke, itu dulu pertemuan kita hari ini. Pastikan kalian menjaga kesehatan, patuhi protokol COVID-19. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.